Halo semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu spesial. Ada Mbak Nani Indarti. Selamat sore, Mbak. Kita Selamat sore ya. sore. Mbak, terima kasih udah mau gabung di podcastnya PKB Bantul. Kali ini kita kedatangan seorang Mbak Nani. Ini seorang perempuan bertubuh mini gitu ya, Mbak ya. Oke, Mbak Nani, sekarang kesibukannya apa, Mbak? Sekarang kesibukannya karena pandemi ya. Kesibukannya di rumah aja, freelance, nulis, bikin vlog. Oke. Nanti terakhir bisa share ke teman-teman ya vlognya apa, nanti biar teman-teman nonton. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih, Mbak, soal dengan tubuh mininya Mbak Nani ini. Kok bisa sih, Mbak, perempuan itu tidak hanya perempuan ya, Mbak ya, laki-laki juga bisa terlahir dengan tubuh yang mini. Itu kira-kira apa, Mbak, sebabnya? Iya, jadi tubuh mini itu nama lainnya adalah achondroplasia. Kalau di dalam ranah disabilitas itu namanya masuk ke ranah disabilitas fisik, tapi lebih spesifikasinya namanya achondroplasia. Achondroplasia lagi ada banyak lagi. Keilmuannya ada macam-macam, tapi yang paling familiar adalah achondroplasia, atau paling umumnya orang bilang orang kecil. Tapi aku lebih senang menyebutnya itu orang dengan tubuh mini. Tubuh mini, ya. Itu ungkapan yang paling halus yang bisa disampaikan gitu ya untuk penyebutan teman-teman atau ketika kita berbincang dengan orang yang bertubuh mini. Sebabnya tuh apa ya, Mbak ya? Iya, jadi kalau aku sendiri itu sejak lahir, karena orang tuaku itu adalah orang tua yang termasuk orang tua yang awam ya, yang sangat awam dengan kesehatan, yang sangat awam dengan bagaimana sih cara mengatasi atau cara untuk melindungi kehamilan supaya bisa tumbuh dengan baik. Jadi karena orang tuaku awam, waktu kelahiranku sebenarnya normal, semuanya normal, tidak ada apapun. Tapi ketika aku tumbuh dewasa, semakin tumbuh, ternyata di usia SD, kelas 4 SD itu aku mulai nggak bisa tumbuh tinggi lagi. Gitu. Ternyata setelah aku tanya sama orang tuaku, waktu aku kecil itu aku sering mengalami demam tinggi kayak gitu. Sama kalau nggak salah itu sakit paru-paru plek apa ya kalau nggak salah itu. Cuman ya karena dulu orang tua aku, sekali lagi karena orang tua aku termasuk orang tua yang awam, nggak tahu harus bagaimana. Jadi waktu itu ya dengan bukan dibiarkan sih, tapi lebih ke nggak tahu apa-apa ya. Jadi cuma ya sudah tumbuh dengan organik aja, tumbuh dengan apa adanya gitu ya. Sempet pernah berobat, kata dokter kekurangan hormon pertumbuhan. Terus sempet juga mau operasi ya, tapi apa yang mau dioperasi gitu kan, apa yang mau dioperasi. Itu sempat beli susu peninggi badan, terus ada iklan obat peninggi badan, tapi semua itu tidak berefek apa-apa. Nah kemudian apa yang membuat diri jadi lebih percaya diri waktu itu ya memang sempat minder karena teman-teman yang lain itu tumbuh tinggi, kok aku kecil sendiri. Aduh, apalagi ada bullying dari teman-teman, cah cendek kayak gitu. Orang kecil pendek nggak bisa tinggi kayak gitu. Jadi dulu tuh sempat bertanya-tanya gitu, tanya sama orang tua gitu kan, kenapa sih kok aku tuh kok dilahirkan kayak gini, kok nggak bisa tinggi, orang lain tuh tinggi kok aku nggak tinggi, kenapa sih? Orang tuaku sekali lagi tidak bisa menjawab apa-apa gitu. Itu yang terjadi. Tapi ternyata setelah aku bertemu dengan teman-temanku
yang sesama mini, ternyata mereka juga punya persoalan yang sama, tidak bisa tinggi, dan sebabnya juga macam-macam. Ada yang semasa hamil kecelakaan, ibunya jatuh, ada yang semasa hamil sempat mau tidak dilahirkan, dikasih obat-obatan untuk menghambat kelahiran, tapi akhirnya lahir dengan kondisi tubuh yang tidak tumbuh dengan baik. Akhirnya jadi pendek, jadi mini. Ada lagi yang ya kecelakaan, kelainan hormon pertumbuhan. Jadi semasa hamil itu ini bukan karena orang tuanya yang pendek juga, enggak. Ini bisa terjadi pada siapapun gitu. Jadi semasa kehamilan itu ada kelainan selama masa kehamilan. Ada namanya virus apa, aku lupa namanya. Itu juga bisa menyebabkan tumbuh kembangnya terganggu. Seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Jadi memang sebenarnya sebabnya ada beragam gitu ya, ada macam-macam. Jadi memang tidak semata-mata, memang ada yang dari lahir, ada yang memang kayak Mbak Nani gitu ya, ada di satu waktu memang sempat mengalami demam tinggi, terus ternyata seperti itu. Berarti orang tuanya Mbak Nani sendiri tidak ada yang bertubuh mini? Nggak ada, semuanya normal. Gitu ya. Tapi itu tadi ya catatannya teman-teman semua. Jadi ini bisa terjadi kepada siapapun, kayak gitu. Jadi memang mungkin yang preventifnya bisa selama pencegahan, selama proses hamil gitu ya, rajin periksa atau bisa full check gitu ya. Mbak Nani, tadi kan sempat ngomongin soal bullying nih. Dengan tubuh yang mini, punya problematika bullying, dapat diskriminasi juga nggak? Oh pasti ya, diskriminasi itu pasti. Sejak diskriminasi di sekitar rumah, pasti para tetangga biasanya mereka itu ngebully. Ada stigma bahwa orang dengan tubuh mini atau orang dengan disabilitas itu tidak akan menjadi apa-apa gitu. Kamu mau jadi apa nih, tubuhnya kecil pendek, kamu tuh nggak akan bisa jadi apa-apa, katanya begitu. Itu bullying di sekitar rumah gitu. Bullying di sekolah ya biasa, teman-teman sendiri ya kan. Biasanya teman-teman sekolah sesama teman itu saling mengejek, itu biasanya sering terjadi karena itu udah menjadi budaya di masyarakat kita gitu. Ada orang yang berbeda itu udah dianggap sangat berbeda, sesuatu yang sangat ganjil gitu. Itu di sekolah. Bullying lagi, diskriminasi lagi itu ketika tapi ada juga bullying di sekolah itu, ada sekolah yang tidak mau menerima dengan kondisi yang tubuh mini. Tapi beruntungnya aku tidak mendapatkan itu, diskriminasi di sekolah itu tidak ada. Tapi terjadi pada temanku yang lain. Mereka pernah mendapatkan diskriminasi di sekolah. Mereka tidak diterima di sekolah itu dan dianjurkan untuk ke sekolah SLB, padahal mereka secara berbicara itu mereka mampu. Tapi sekali lagi, pendidikan sistem di negara kita ini, stigma itu masih ada gitu, masih belum kuat bisa, masih kuat kayak gitu. Nah, setelah sekolah ada lagi bullying, diskriminasi di tingkat pekerjaan. Banyak teman-teman mini yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Karena kenapa? Pertama, sebab di sekolah mereka tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Di sekolah mereka mendapatkan diskriminasi, akhirnya mereka tidak selesai dalam pendidikannya. Akhirnya apa? Mereka tidak punya soft skill, tidak punya kemampuan yang lebih. Akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, hidupnya tidak menjadi sejahtera. Itu yang menjadi persoalan hingga saat ini. Dan yang terjadi, teman-teman mini, akhirnya yang terjadi adalah mereka bukan berkeinginan ya, tapi mereka akhirnya larinya ke dunia entertainment. Mereka akhirnya bekerja di dunia entertain karena
dunia entertain menerima mereka yang bertubuh mini kayak gitu. Tapi sekali lagi di dunia entertain mereka juga sebenarnya juga mendapatkan diskriminasi. Kenapa? Karena tubuhnya dieksploitasi, dijadikan objek eksploitasi. Dan kenapa aku tidak memilih di dunia entertainment? Salah satunya adalah itu. Dan aku memilih di dunia seni karena seni itu berbeda dengan dunia entertainment ya. Seni itu menghasilkan sebuah karya seni, kita bisa berbicara mengenai isu-isu disabilitas, isu-isu persoalan tubuh mini melalui seni. Itu yang kulakukan seperti itu. Keren banget sih Mbak, keren. Berarti memang nggak bisa dipungkiri ya, dengan kondisi tubuh mini itu jadi kayak sedikit hambatan gitu ya untuk kemudian mengenyam pendidikan, bersosialisasi di masyarakat kayak gitu. Mungkin Mbak Nani bisa menambahkan beberapa hal soal sebenarnya selama ini hambatan-hambatan yang Mbak Nani sendiri alami gitu selama bermasyarakat apa Mbak? Kalau ya kebetulan aku itu orangnya suka yang bersosialisasi ya. Jadi kalau untuk di masyarakat kebetulan untuk aku sendiri itu aku tidak mempunyai hambatan apa-apa gitu. Tapi kalau di dunia pekerjaan banyak hambatannya. Salah satunya adalah ketika aku mau melamar pekerjaan, biasanya di lowongan pekerjaan itu ada tinggi badan minimal sekian gitu. Otomatis aku tidak akan diterima gitu. Dari membaca syarat lowongan pekerjaan aja udah otomatis sudah diterima. Jadi aku berpikir ini semua lowongan pekerjaan tidak akan mampu menerima aku karena tinggiku tidak akan sesuai dengan yang mereka minta kayak gitu. Nah, jadi kemarin sempat ngomongin soal syarat untuk untuk pekerjaan bagi teman-teman bertubuh mini. Aku sempat ngomong ke kementerian, kemarin sempat rapat sama mereka untuk memberikan kebijakan yang lebih bijak terhadap orang-orang bertubuh mini supaya mereka juga punya ruang, punya kesempatan. Mereka ini punya kesempatan untuk bekerja itu hanya demi untuk hidup gitu loh. Tidak ada yang lain yang untuk hidup, untuk mereka bertahan hidup. Hanya itu, tidak lebih gitu. Itu yang terjadi. Mbak Nani, sebenarnya Mbak Nani ini ada tadi cerita ada beberapa teman gitu ya. Berarti memang nggak sendiri gitu ya. Ada beberapa gitu, ada komunitasnya juga nggak? Ya, jadi kebetulan di tahun 2018 itu aku mulai membuat komunitas, mengumpulkan teman-teman mini di Indonesia. Jadi aku bikin komunitas namanya Unique Project. Waktu itu karena aku lulusan sarjana teater, jadi aku waktu itu berangkatnya dari teater. Unique Project Teater. Di situ aku ketemu teman-teman yang ternyata luar biasa sekali. Ada yang seorang dosen, ada yang seorang guru, ada yang seorang penari, ada yang seorang karyawan. Ternyata memang ada loh orang-orang bertubuh mini yang mereka itu sukses, yang mereka itu punya profesi yang luar biasa, yang tidak pernah terpublish. Yang tidak pernah terpublish, dan masyarakat tidak tahu kalau ada orang-orang bertubuh mini yang bekerja menjadi dosen, guru, dan profesi-profesi yang lain. Ini yang tidak pernah terpublish di masyarakat seperti itu. Nah, setaunya masyarakat kita, orang-orang bertubuh mini, orang dengan tubuh mini itu taunya mereka itu yang ada di televisi. Jadi sesempit itu. Padahal ada banyak yang lain, tapi ini juga aku juga bukan menyalahkan masyarakat ya, karena masyarakat hanya menerima kan, mereka tidak tahu informasi yang lain. Dan di sini ranahku juga untuk mempublikasikan teman-temanku ini yang punya profesi yang luar biasa itu. Dari 2018 itu aku ketemu dengan dosen yang ada di Aceh, dosen yang ada di Kalimantan, guru yang ada di Malang, guru yang ada di Lumajang, mahasiswa yang ada di Surabaya, Sidoarjo, ada teman-teman yang kuliah di ISI Yogyakarta yang mereka mengambil kesenian. Kemudian aku bertemu dengan teman yang ada di Pekanbaru dengan tubuh mini juga, seorang perempuan, dia bekerja di bank dan sekarang menjadi PNS di Dinas Sosial Jakarta. Itu kan luar biasa. Ada yang bekerja di kecamatan, ada yang bekerja di pengadilan
agama, ada yang bekerja menjadi guru agama. Itu kan sangat luar biasa. Nah, ini yang kemudian menjadi PR-ku juga untuk mempublikasikan mereka kepada masyarakat, supaya masyarakat ini tahu bahwa ini loh, ada orang-orang hebat di Indonesia yang mereka tidak tahu. Dan sampai sekarang ini aku ketemu, mengumpulkan orang-orang mini di Indonesia itu yang terhubung denganku itu ada sekitar 60-an orang dari berbagai kota di Indonesia. Dari situ kemudian ketemu lagi dengan para orang tua. Yang menarik itu ketemu para orang tua, jadi seru ya. Iya, ketemu dengan para orang tua, para ibu yang mereka itu punya anak dengan tubuh mini. Dari yang kami itu punya grup 10 orang, sekarang itu jadi 60-an orang. Itu kan luar biasa dari tahun 2019. Akhirnya dari situ kemudian aku punya 2 komunitas ini, komunitas yang teman-teman mini dewasa dengan komunitas teman-teman mini anak-anak achondroplasia Indonesia. Keren, menginspirasi banget ya nih teman-teman. Seingat saya juga Mbak Rani juga pernah membahas soal perempuan bertubuh mini yang kemudian hamil. Ya. Nah, ini seru nih teman-teman. Mbak Rani bisa bercerita soal itu, Mbak? Betul. Yang hamil, perempuan bertubuh mini yang udah hamil. Jadi gini, aku itu selama ketemu dengan teman-temanku ini, aku juga melakukan riset kecil-kecilan. Jadi ada teman-teman perempuan bertubuh mini yang mereka tidak mengalami menstruasi. Ada teman-teman bertubuh mini yang mereka menikah dengan sesama mini, mereka punya anak. Ada teman-teman bertubuh mini yang sesama tubuh mini mereka menikah, mereka tidak punya anak, ada. Ada teman-teman perempuan bertubuh mini menikah dengan pasangannya yang bertubuh tinggi, ada yang sampai sekarang belum memiliki anak, itu ada. Tapi ada juga sebaliknya yang memiliki anak, itu ada beberapa di Indonesia. Gitu. Dan yang paling terdekat di Kulon Progo ada namanya Kristianing Tias. Dia itu penari lulusan sarjana seni teater di ISI juga. Dia tingginya 125 cm kira-kira. Iya. Sama aku sama lah kira-kira. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Dia menikah dengan pasangannya lebih tinggi dari dia. Tingginya normal, tinggi lah. Dan dia memiliki 2 orang anak. Dan lahirnya secara normal, tidak disesar, itu sangat luar biasa. Luar biasa ya, karena 2 putra loh. 2 putra. 2 putra. Dan itu tubuhnya juga normal atau juga bertubuh mini, Mbak? Tubuh mini, perempuan bertubuh mini. Hanya suaminya anaknya normal, Alhamdulillah, suaminya tinggi sekali. Keren, anaknya normal dan lahirnya. Karena sebenarnya kalau kita melihat gitu, kalau perempuan bertubuh mini itu pinggulnya lebih kecil gitu ya. Iya, benar. Jadi dia itu sempat didiagnosa dokter bahwa akan melahirkan secara sesar. Namun di saat akan melahirkan di hari yang sama ketika dia mau di sesar, ternyata anaknya lahir duluan, dan itu secara spontan lahirnya. Dan itu luar biasa. Iya ya, keren sih. Jadi memang Mbak Nani malah jadi bertemu dengan banyak orang, banyak perempuan kayak gitu ya, dengan pengalamannya yang berbeda-beda. Tapi ternyata juga ada perempuan bertubuh mini yang ternyata bisa kok melahirkan secara normal. Bahkan anaknya juga tumbuh kembangnya juga normal gitu ya. Normal. Jadi jangan berkecil hati gitu ya Mbak Nani ya intinya. Mbak Nani sendiri tadi aku udah tanya di awal, mungkin bisa menambahkan sedikit cerita soal kesibukannya sekarang nih, selain suka, kenapa kok milihnya teater, Mbak? Ya, itu menjadi landasan awal sebenarnya. Kenapa memilih teater? Jadi gini, dulu sejak lulus sekolah SMA sempat mengalami kebimbangan soal masa depan aku mau ngapain ya setelah lulus SMA gitu. Sedangkan tinggi badanku sekian, kalau aku mau melamar pekerjaan ini tingginya harus sekian. Akhirnya apa ya yang tidak menggunakan syarat tinggi badan. Akhirnya waktu itu
pengen melanjutkan kuliah, sempat ke pending kuliahnya selama 1 tahun. Jadi setelah lulus itu nggak langsung kuliah, sempat ini merenung dulu, merenung dulu mau masuk jurusan apa ya. Kalau mau masuk jurusan matematika buat apa, mengulang pelajaran di masa SMA. Akhirnya tertarik jurusan seni karena pikirku di kesenian itu tidak ada batasan tinggi badan, tidak ada batasan apapun gitu. Akhirnya dari situ kemudian aku mencarilah informasi tentang kampus seni itu ada di mana aja. Ternyata di Yogyakarta ada gitu. Ya karena zaman dulu itu kan belum ada media sosial seperti sekarang ini ya. Punya handphone itu luar biasa banget zaman dulu gitu. Akhirnya nemulah kampus ISI Jogja dan itu menjadi pilihanku. Dan kenapa di teater? Karena di teater itu melatih mental yang tadinya tidak percaya diri, minder, akhirnya itu jadi lebih percaya diri, ketemu dengan orang itu ya biasa aja, itu jadi lebih punya keberanian untuk itu kayak gitu. Kalau di bangku kuliah saya rasa juga teman-temannya lebih menghargai gitu ya, lebih respect kayak gitu. Dan jadi Mbak Nani juga punya ruang yang bisa mengekspresikan dirinya kayak gitu. Oke. Mbak Nani, mungkin terakhir nih pesan buat teman-teman mungkin di luar sana yang akan nanti nonton ini, menyaksikan ini, pesannya Mbak Nani ini buat teman-teman yang bertubuh mini apa? Oke, buat kamu yang bertubuh mini, tubuhmu boleh kecil, tapi pikiranmu harus tinggi langit. Oke, keren banget. Mbak Nani juga bisa bagi channel YouTube-nya. Oh iya, jangan lupa teman-teman ikuti channel YouTube kami. Jadi kami punya channel YouTube namanya Unique Project Kreatif. Di channel itu ada banyak teman-teman mini yang aku usahakan untuk dipublikasikan lewat channel YouTube ya, supaya masyarakat kita lebih mengenal orang-orang dengan tubuh mini. Iya, ternyata banyak, ternyata keren-keren, ternyata juga dengan berbagai profesi gitu ya Mbak ya, bisa bercerita di situ. Oke, teman-teman jangan lupa di-subscribe channelnya. Oke, terima kasih Mbak Nani udah berkenan hadir di podcast Ruang Temu Rasa. Jadi segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast-podcast yang lain. Dadah. Sampai jumpa.